selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
kesaksian kehadiran. Mari kita datang dengan pengakuan yang tulus bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Tentu ini anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami semua di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami sudah dilayakkan oleh Tuhan, sehingga kami bisa datang kepada Tuhan dengan segala rasa syukur kami. Pada saat ini kami akan belajar Tuhan, bagaimana kami dapat mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Sama seperti dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, yang begitu berkobar-kobar ketika mereka mengenal Engkau. Mereka pergi ke Yerusalem untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain. Demikian juga hidup kami Tuhan. Biarlah kami makin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena ini tujuan kami. Dengan keserupaan kami, biarlah kami dapat mengabarkan Injil dan membawa jiwa kepada Tuhan, supaya orang-orang lain dapat dimenangkan melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu, ajar kami Tuhan, kuatkan kami untuk kami dapat makin mengenal Engkau hari demi hari. Pada saat ini kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan akan kuasai hati kami masing-masing, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami serahkan semua petugas pada saat ini, pelayan-pelayan Tuhan, baik dari WL, singer, pemain musik, Asia, multimedia, dan juga yang lain-lainnya. Semuanya Tuhan akan urapi, supaya mereka dapat bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Kami juga berdoa bagi Pak Haril yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan pada saat ini, dan supaya kami tahu akan kebenaran firman Tuhan, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya Tuhan yang berkuasa di tempat ini, di hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memuji lebih lagi Tuhan, kita berikan salam pada samping kiri dan kananmu. Temui, karena orang yang belum pernah satu minggu ini kita temui. Karena hari yang terbaik adalah hari yang Tuhan berikan saat kita percaya kepada Dia, dan sampai saat ini kita berkomitmen mengikut Dia. Yesus Tuhan Raja kita. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diluluhkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh yang memberi penghiburan akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku berharap Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku
bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dilukai, walau jiwaku tergoyahkan, ucapku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, komitmen akan ku pikul salibku, tunjukkan kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita beriman percaya kepada Dia. Dan karena itu kita harus berkomitmen pikul salib. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku.
pemenang dalam segala perkara. Tak dikalahkan oleh fasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat berubah? Kita lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, bersyukur kalau hari demi hari kita tetap selalu berkata kami lebih dari pemenang Tuhan. Saya lebih dari pemenang Tuhan. Karena anugerah kebangkitan mempesona setiap hidup kita. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mau mati, tetapi Dia dapat mengalahkan maut, mengalahkan kematian untuk setiap kita. Kalau hari-hari ini atau nanti dan yang akan datang kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan, ingatlah apa yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kita. Anugerah keselamatan, bukti dari kasih-Nya kepada setiap kita. Saya percaya kalau kita benar-benar mengenal Dia, kita dekat kepada Dia, kita akan terus bersemangat meskipun tetesan air mata keluar dari mata kita. Karena kasih mempesona. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bangkit berdiri lagi, kita menyatakan pujian ini sebagai doa dan komitmen kita. Kau sungguh besar, Yes Tuhan, tiada
seperti lagi Bapak. Mari kenal, mengertilah Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Tidak ada perkara yang lebih dahsyat dari apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Katakan dengan syukur, sungguh Engkau mempesona setiap kami Tuhan. Tidak ada persoalan yang lebih dahsyat dari pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin percaya Dia mampu mengerjakan, melakukan, menyelesaikan apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita. Bahkan sukacita kita pun benar-benar berasal daripada Dia. Jangan pernah berhenti bersyukur meskipun keadaan kita sulit. Jangan pernah bersyukur kalau mungkin Tuhan kelihatan meninggalkan kita, karena sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Naikkan syukur, naikkan syukur, sembah Dia dengan syukur. Terima kasih Yesus, Kau mempersona kami karena sayang.
Engkau Tuhan yang membuat kehidupan kami menikmati kegairahan untuk selalu dan selalu, dan Engkau menjadi andalan dalam setiap hidup kami. Pagi ini bukan sekedar nyanyian dari lidah bibir, tetapi nyanyian hati kami, nyanyian yang keluar dari kedalaman hati yang tulus untuk belajar, memberi ruang, waktu dan kesempatan seluas-luasnya bagi Engkau bekerja dan berkarya di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah setiap puji-pujian yang boleh kami persembahkan pagi ini menjadi persembahan yang harum, yang indah, yang menyukacitakan serta menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah satu-satunya yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman. Mari Engkau buka hati kami dan singkapkan rahasia firman. Jadikanlah hati kami tanah yang gembur dan subur. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, akan tumbuh, berbuah, berkali lipat ganda, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Jam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu saudara sekalian yang boleh bergabung pada ibadah pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Selamat datang Ibu Christine bergabung bersama-sama dengan kami. Kami pengurus mengucapkan terima kasih, dan pengurus selanjutnya kita boleh bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Baik, pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hati yang berkobar-kobar. Rangkuman dari pengenalan akan Tuhan, rangkuman selama 1 bulan kita belajar firman Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan itu tidak mudah. Mengenal Tuhan itu sangat sulit. Mengapa? Kalau hanya sekedar mengenal Tuhan itu mudah, tetapi ketika memahami dan mengerti isi hatinya Tuhan, itu sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Dengan tujuan apa? Supaya kehidupan kita paham bahwa selama hidup kita mengikut dan mengiring Tuhan. Baik, pagi hari ini kita belajar bersama-sama di bawah perikop hati yang berkobar-kobar. Terambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab, baik Alkitab buku maupun Alkitab Android ataupun di layar LED. Begini firman Tuhan. Lalu kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Hari itu adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah bangkit pada hari ketiga. Tetapi kedua murid itu pergi ke Emmaus dengan masih belum percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa sih kedua murid itu? Dari beberapa literatur menyebutkan nama
Kedua murid itu adalah Kleopas atau Yakobus anak Alfeus dan Lukas, seorang penulis dari kitab Lukas ini atau Injil Lukas ini. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Komunikasinya sangat akrab. Tentu bukan sesuatu yang sulit bagi mereka berdua untuk mengenal siapa Tuhan, siapa gurunya, siapa yang mengajari mereka setiap hari, setiap saat, bagaimana kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, bagaimana pengajaran firman Tuhan itu diberitakan, bagaimana banyak orang yang mengikut Tuhan dengan kesetiaannya, dengan kesungguhannya, maupun dengan berbagai motivasi yang ada di hati mereka. Bapak Ibu yang terkasih, mereka berdua ini berangkat menuju ke Emmaus dengan hati yang sedih, dengan wajah yang muram, dengan langkah yang tidak pasti. Namun di tengah-tengah kondisi yang demikian, Yesus datang menyapa mereka berdua. Yesus menjelaskan tentang apa isi kebenaran kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai kepada kitab-kitab para nabi. Diceritakan kepada semuanya. Tetapi mereka juga belum mengerti siapa orang yang ada di sampingnya, siapa pribadi yang bersama dengan mereka pada saat itu. Sekian lama mereka berbicara, sekian waktu mereka berbicara, mereka belum mengerti. Dan ketika Yesus sedang memecah-mecahkan roti, mereka baru sadar, ini kan Tuhan kita, ini kan Yesus kita, ini kan guru kita yang bersama-sama dengan kita. Lalu terbukalah mata hati mereka. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat yang ke-32 menjelaskan kepada kita, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bahasa aslinya dari ayat ini atau dari kalimat ini dijelaskan, dan mereka berkata satu sama yang lain, bukankah hati yang membara ada dalam diri kita ketika Dia berbicara seperti Dia membuka kitab suci? Di dalam terjemahan lain menyampaikan, bukankah hati kita sedang berkobar-kobar, hati kita sedang terbakar, hati kita sedang mendidih. Satu ungkapan kegembiraan bahwa ada peristiwa besar, ada kebangkitan Kristus yang menjadi sumber harapan bagi semua orang. Rasul Paulus berkata begini, sia-sialah pengiringanmu, sia-sialah kekristenanmu jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian. Kepada siapapun juga, orang percaya kepada nabi siapapun, kalau nabinya mati, selamanya mati dan tidak pernah bangkit, maka tidak akan sampai menghantarkan kita kepada namanya surga. Hanya Yesus yang pada hari ketiga bangkit dari kematian. Itu menjadi jaminan dalam kehidupan kita untuk kita berkata, yes, aku percaya, dan percayaku bukan kepada Tuhan yang salah, tetapi kepada Tuhan yang benar. Dia yang mati, Dia yang menebus dosa kita, dan Dia yang bangkit dari kematian, membuat kehidupan kita memiliki arti yang luar biasa. Bahwa kesetiaan kita di dalam Tuhan adalah kesetiaan yang menuju kepada satu proses memenuhi dan melengkapi janji Tuhan. NIV berkata, the message on fire. Ada satu kebakaran yang terjadi, terbakar ketika mereka melihat, ketika mereka mendengar, ketika mereka memahami siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dan mereka cepat-cepat kembali ke Yerusalem. Perjalanan yang tidak pendek, dari pagi sampai petang, selama 7 mil perjalanan. Tetapi mereka tidak mengenal sosok pribadi ketiga yang ada di sebelah mereka. Satu hal yang membuat mereka tidak mengerti dan tidak memahami adalah ketika
Mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah berjanji pada hari ketiga anak manusia akan bangkit dari kematian. Rasa sedih, rasa duka yang mendalam akibat gurunya, akibat Tuhan, akibat juru selamat, akibat rabinya yang tidak bangkit-bangkit. Mereka tidak paham. Nah, ini menjadi satu pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Ada pengajaran anti-resurrection. Orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian dan sedang mempersiapkan kehidupan kita, mahkota kehidupan. Sedang mempersiapkan kehidupan kita, upah yang teristimewa dalam kehidupan kita. Alasan hati mereka berkobar-kobar dan mereka menyampaikan dan mereka segera kembali ke Yerusalem adalah karena mereka tahu ada Kristus, ada juru selamat yang telah bangkit, yang telah mengalami kemenangan. Ada pribadi yang tinggal di dalam diri setiap orang percaya, dan melalui kebenaran itu orang percaya harus paham, harus sadar. Kebangkitan Kristus bukan sekedar memberi fakta tentang pengetahuan, bukan sekedar memberi fakta tentang hasil pengalaman yang mendalam dengan Kristus, tetapi ada satu persekutuan antara pribadi diri kita masing-masing dengan Tuhan. Pribadi orang percaya dengan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar mengapa hati kita harus berkobar-kobar. Apa rahasianya supaya hati kita bisa berkobar-kobar? Yang pertama, kenali pribadi Tuhan Yesus. Siapa Dia, siapa Kristus yang sesungguhnya. Konsili Nisea tahun 325 Masehi berkata begini, bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang total, utuh, dan manusia yang total secara utuh. Lalu dilengkapi dengan Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi yang mengulang penegasan Konsili Nisea dengan orang-orang yang memang punya intelek, punya pengalaman, punya pengetahuan bersama dengan Tuhan, dan ditegaskan kembali bahwa Yesus adalah pribadi 100% Allah dan 100% manusia. Di tengah-tengah kemanusiaannya dia bersama dengan para murid. Di tengah-tengah kemanusiaannya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di tengah-tengah kemanusiaannya Tuhan bisa berkata, adakah lauk pauk bagimu? Dan di dalam kealahannya dia menunjukkan kepada kita dengan mujizatnya, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan, membangkitkan pemuda di Nain. Banyak mujizat yang terjadi di Kana dan di berbagai tempat. Tuhan nyatakan secara kealahannya. Yesus sesungguhnya manusia 100% dan Allah Tuhan 100%. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Dia paham apa yang menjadi kehidupan kita, pergumulan yang berat secara manusia. Dia tahu. Karena itu salah besar ketika orang percaya, kan dia hanya Tuhan yang tahu membuat mujizat, tetapi tidak tahu sakitnya hatiku ini. Salah. Tuhan tahu betul apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Tuhan tahu betul apa yang menjadi kesulitan hidup kita. Karena Tuhan adalah manusia 100% dan Allah 100%. Di sini kita belajar bagaimana hati kita bisa berkobar-kobar. Adalah ketika kita memahami, ketika kita mengerti, dan ketika kita menyadari. Yang pertama, mengenal pribadi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Saya tahu Pak Jokowi itu siapa, Presiden Republik Indonesia. Saya tahu tempat tinggalnya Pak Jokowi berasal dari mana, dari Solo. Saya tahu latar belakangnya, dulu pengusaha mebel. Tapi saya tidak kenal betul siapa Pak Jokowi, karena saya belum pernah ketemu secara langsung, belum pernah ngobrol, belum pernah berbincang-bincang, belum pernah tukar pikiran, tukar pendapat, belum pernah ngajak sarapan, makan sate, belum pernah.
Jadi akhirnya saya tidak mengenal betul siapa itu Pak Jokowi. Kadang kita merasa aku mengenal Tuhan dengan menyanyikan aku mengenalmu secara pribadi. Kadang-kadang kita berkata aku mengenal Tuhan. Tapi apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi atau tidak? Kalau secara umum, secara persekutuan, secara ibadah kita berkata aku mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat baik. Ketika aku sedang mengalami kesulitan pergumulan, ada seseorang yang datang membawa beras 1 karung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku mengenal Tuhan ketika aku sakit dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan memberikan jawaban, memberikan mujizat, memberikan kesembuhan. Benarkah itu kita mengenal Tuhan? Mari kita mau belajar mengenal Tuhan. Dimulai dari kelahirannya. Kita tidak mengenal Tuhan sekedar dia lahir di kandang Bethlehem, tapi mengenal Tuhan dari kelahirannya. Dia yang punya singgasana surga, bukan singgasana pradana. Dia yang punya tata kemuliaan. Dia yang punya atribut Allah Tuhan, tapi dia turun ke dunia menyapa kita orang yang berdosa. Menyapa setiap kita yang mengaku, yang merasa aku orang baik, aku orang yang tahu balas budi, aku orang yang tahu kebaikan, aku orang yang bisa berbagi kepada orang lain. Bukan, tapi tahu yang sesungguhnya ketika dia tinggalkan surga, lalu dia menyapa setiap kita, lalu dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan kebinasaan, melainkan kehidupan yang kekal. Ketika kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan lewat ibadah, lewat persekutuan, lewat membaca Alkitab. Ketika kita harus berinteraksi kepada sosial masyarakat di sekitar kita, disitulah Yesus harus muncul dalam kehidupan kita. Dan tidak perlu kita berkata, Yesus itu ada di hatiku, tidak perlu. Tapi ketika orang melihat hidup kita, perbuatan kita, gaya kita berbicara, ucapan mulut kita, di situ orang tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan ketika kita sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib adalah demi menebus dosa-dosa kita, baru di situ kita mengerti, baru di situ kita mengenal. Itu baru titik awal kita mengenal Kristus. Karena itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tidak ada tolak ukurnya. Aku 5 tahun sudah jadi Kristen, aku sudah 10 tahun ada di gereja, ada di Tulip, aku sudah setia kepada Tuhan dari dulu dan dulu. Sido muncul berdiri tahun 79, aku berdiri sudah dari tahun 70 dan sebagainya. Bukan itu. Tapi masalahnya apakah kita mengenal dan kita memahami serta ada perubahan dalam setiap kehidupan kita. Mengenal Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita. Pengenalan yang benar akan Dia membuat kehidupan kita yang pertama berkorban-korban untuk mengiring Yesus. Hujan panas, musim kaya, musim sukses, musim berhasil, musim dalam kekurangan, tetap mengiring Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Walau hidup kita sedang dalam kesulitan, pergumulan, masalah, tetap mengiring Yesus. Hati kita harus berkobar-kobar untuk melayani Dia. Apapun pelayanan yang bisa kita lakukan, dari depan sebagai usher, mutar kepada mulmet, soundman, lalu berputar ke depan, kameramen, lalu barisan, pemuji, singer, pemusik, WL, dan sampai seterusnya. Kalau Tuhan percayakan satu pekerjaan, satu pelayanan untuk kemuliaan namanya, lakukanlah dengan sepenuh dan dengan segenap hati. Jerih payah kita ketika kita melayani adalah jerih payah ketika kita berkata, aku mau melayani Tuhan
dengan sepenuh hati. Aku mau melayani Tuhan dengan sekuat tenagaku. Sampai Tuhan berkata, kembalilah hai sobat, kembalilah hai anakku. Sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir menutup mata. Hati kita harus berkobar-kobar untuk bersekutu dengan Yesus. Oh, aku bersekutu tiap hari, tiap pagi, tiap malam. Itu secara pribadi. Adakah persekutuan kita lalu membuat kita semangat? Yuk kita datang persekutuan. Di mana? Di gereja. Yuk kita datang persekutuan. Di mana? Di rumah jemaat. Tiap Jumat. Ayo kita bersama-sama bersekutu. Tunjukkan, buktikan bahwa persekutuan kita itu bukan hanya persekutuan secara pribadi, tapi persekutuan dengan saudara seiman. Artinya kita dikuatkan, diteguhkan satu dengan yang lain. Tahu bahwa saudara kita ada kesulitan, ada pergumulan, ada masalah, dan ada hal-hal beban kehidupan yang harus dihadapi. Setiap hati kita harus berkobar-kobar untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Namanya gereja adalah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Yang disebut eklesia, yang disebut gereja, yang disebut persekutuan adalah orang-orang yang tahu kehidupannya, tahu backgroundnya, tahu latar belakangnya dari kehidupan gelap, lalu dibawa masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan yang terang di dalam Kristus, lalu memberitakan, menceritakan, menyampaikan. Dulu aku begini, sekarang aku begini. Dulu hidupku tidak jelas, tidak karu-karuan. Sekarang hidupku mengalami pertolongan, mujizat, anugerah dan kemurahan Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dangkalnya pengenalan pribadi yang baik dengan Kristus. Terlalu dangkal pengenalan pribadi kita dengan Kristus, maka membuat kehidupan kita bukan kekristenan yang sesungguhnya, tapi kekristenan yang mungkin orang berkata, Kristenmu itu Kristen yang dangkal. Sekarang yang lagi mencuat adalah Kristen progresif. Kalau Kristen progresif itu nggak salah, betul, bagus. Kekristenan kita harus ada progres, ada kemajuan, ada perkembangan, harus ada progresnya. Hari ini progresnya apa? Aku bisa baca Alkitab sampai tuntas, ada progresnya. Tahun depan aku baca Alkitab lagi, tuntas lagi. Tahun depan lagi aku bisa baca Alkitab, terus hafal ayat-ayatnya, ada progresnya, bagus. Tetapi sekarang orang salah kaprah, yang muncul yang disebut Kristen progresif bukan Kristen yang karena progresnya kepada Tuhan bagus, tapi mengulik lagi, memutar lagi hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu dikupas. Jadi orang Kristen itu harus ada progresnya. Tapi ketika dia kembali kepada sistem yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan Kristen progresif namanya, Kristen kemunduran. Kristen secara konvensional adalah Kristen percaya kepada Tuhan dan juru selamat secara pribadi dalam hidupnya. Paham isi firman Tuhan, paham apa tujuan hidupnya. Tetapi ketika seseorang menumpang seperti menumpang kendaraan begitu, mengikut Yesus nanti aku jadi kaya, mengikut Yesus nanti aku jadi sukses, itu tidak salah, itu betul. Tapi inti utama ketika kekristenan kita adalah berurusan hidup dan mati dengan Tuhan, berurusan ketika kita mengiring Tuhan dengan sungguh, itu yang saya setuju. Mari kita sadari, ketika YouTuber baru, orang-orang yang baru kemarin baca Alkitab sepenggal-sepenggal lalu menyampaikan, yuk kita bahas Kristen progresif. Apa untungnya? Orang yang bisa berkata Kristen yang sesungguhnya adalah orang yang paham, mengenal betul siapa Tuhan yang diikuti, siapa Tuhan yang menjadi juru selamat, dan siapa Tuhan yang akan menunjukkan surga tempat kita akhir dari sesungguhnya.
Ketika kita memiliki persepsi yang mendalam tentang Kristus dan tentang kehadirannya, maka akan timbul dalam hati kita pribadi yang berkorban-korban. Kita akan mengalami yang namanya berjalan bersama Tuhan. Pengenalan yang benar kepada Kristus akan membuat hati kita berkorban-korban untuk terus melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, mengapa hati kita harus berkorban-korban? Hati bisa berkorban-korban di dalam Kristus ketika kita memahami isi kebenaran firman Tuhan. Masih ingat dengan kitab Kejadian? Apa yang Tuhan Allah lakukan ketika menciptakan alam semesta? Ketika menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian dengan jelas disebutkan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Selanjutnya berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka Allah menjadikan cakrawala, memisahkan antara terang dan gelap. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Sungguh dahsyat itu firman Tuhan. Tuhan tidak berkata bim salah bim, Tuhan tidak berkata abragadabra, tapi Tuhan berkata berfirmanlah Allah. Firman Tuhan itu sungguh besar, sungguh hebat, sungguh dahsyat dan sungguh berkuasa. Tuhan katakan, Tuhan ajarkan itu kepada kita. Jadi ketika kehidupan kita sedang dalam perjalanan musim-musim kehidupan, mengalami sesuatu yang mungkin berkata hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu tidak selalu mulus, tidak selalu lancar. Orang-orang percaya punya kekuatan firman Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan akan menolong, menyertai, memampukan, memimpin, memberkati sesuai dengan perkataan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Itu yang harus kita pahami isi kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya terus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hati dan pikiran kita, selidiki, baca kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab. Makanya kemari itu menjadi bagian penuntun kehidupan kita, menuntun pribadi kita ke dalam pengenalan yang benar, yang semakin dalam kepada Kristus. Kemari ini yang menuntun kehidupan kita untuk selalu ingat ada surat cintanya Tuhan kepada kita semua lewat membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab maka kehidupan kita akan menikmati pengenalan akan firman Tuhan, tentang pengertian isi firman Tuhan, tentang siapa firman itu, tentang kuasa firman Tuhan itu. Apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan bukan memenuhi sebuah buku 66 kitab, bukan. Tetapi kisah yang sesungguhnya, kisah yang sebenarnya. Apa yang ada, apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh tokoh iman, oleh banyak orang, oleh khalayak ramai disampaikan dalam firman Tuhan, supaya kita paham dari zaman ke zaman, dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Kita tahu firman Tuhan penuh kuasa. Karena itu perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Gak perlu khotbahin orang lain, tapi khotbahin diri sendiri. Ketika aku dalam kesulitan, firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan, maka Ia akan memberikan jalan keluar. Ketika kita dalam kesulitan, dalam bahaya, firman Tuhan katakan, tongkat dan gadamu itulah yang akan menuntun aku. Perkataan-perkataan firman Tuhan itu yang akan membuat kita menikmati kekuatan yang baru. Lalu dengan menghampiri Tuhan di dalam pribadi kehidupan kita lewat saat teduh maupun lewat bersama, ada hubungan kita yang semakin erat dengan Tuhan. Kita perlu menjaga relasi dengan Tuhan supaya api itu terus berkobar-kobar dan menyala dalam hati kita dan tidak pernah menjadi padam. Imam-imam harus menjaga supaya api di pelita itu tidak padam. Apinya itu tetap menyala. Di situ ada suasana yang hidup antara pengantara para nabi dengan Tuhan yang menyampaikan syafaat. Kehidupan kita tidak lepasnya dengan hubungan bagaimana kita menjaga kerjasama diri kita dengan Tuhan, dengan karyanya, dengan Roh Kudusnya yang menjadi bahan bakar bagi kita untuk membakar api rohani kita terus tetap menyala di dalam Tuhan. Di sini mari kita belajar
Sekali lagi, pentingnya membaca, memahami firman Tuhan sebagai sarana kita bertumbuh, kita berkembang, dan menikmati hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Pengalaman dari kedua murid ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus dan tidak mengenal siapa Yesus yang ada di sebelah mereka adalah karena mata hati mereka yang tertutup akan kehadiran Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan itu menjadi lupa-lupa ingat. Apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, mereka tidak masuk di dalam sebuah memori kita. Karena itu diingatkan kepada kita semua. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-18 berkata, singkapkanlah mataku supaya aku melihat dan memandang keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Yang ketiga, saya percepat, hati kita akan berkobar-kobar jika kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Boleh minta tolong? Oke. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Oswald Chambers berkata begini, hati yang berkobar-kobar adalah hati yang dapat menghadapi situasi apapun. Situasi susah, situasi senang, situasi sedih, situasi bahaya, bahagia. Tetap memiliki hati yang berkobar-kobar. Dengan tegas, bahwa kewajiban setiap orang percaya bukan hanya sekedar beribadah, tetapi mengenal betul secara pribadi kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Kebanyakan orang mengalami kesulitan, kebanyakan orang mengalami masalah, dan kekristenan timbul masalah demi masalah bukan karena akibat pelanggaran, tetapi karena memperhatikan hubungan secara emosional. Emosinya itu labil. Ketika berhadapan dengan masalah jadi orang yang sentimental, gampang tersinggung, tidak mudah konsentrasi, mudah hanyut oleh perasaan dan lain-lain. Sehingga itu yang membuat pengenalan akan Tuhan menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar. Mengapa hati kita harus berkobar-kobar? Karena kita tahu yang sesungguhnya, bahwa selama pengenalan kita akan Tuhan membuat kehidupan kita mengenal pribadi Yesus. Yang kedua, mari kita mau pahami bahwa setiap kita perlu mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, bangun hubungan yang semakin erat, tinggal di dalam hadirat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Miliki hati yang terus berkobar-kobar untuk beribadah, bersekutu, melayani Tuhan. Miliki hati yang berkobar-kobar terus merenungkan, membaca firman Tuhan. Miliki hati yang berkobar-kobar untuk melayani Dia. Miliki hati yang berkobar-kobar untuk terus menyaksikan kebaikannya bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan setiap kehidupan kami. Agar hati kami berkobar-kobar tidak hanya saat kelebihan, sukacita, bahagia, berhasil, dan sukses. Tapi dalam setiap kondisi apapun kehidupan kami memiliki hati yang berkobar-kobar untuk mengiring Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita masuki dan sakramen perjamuan kudus. Mari kita koreksi setiap hati kita, adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut masuk dalam sakramen perjamuan kudus, masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mohon dengan kerendahan hati kita mengaku, mohon pengampunannya, sehingga perjamuan kudus sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Saya persilahkan Pak Pelayan Perjamuan Kudus untuk maju ke depan. Roti dan anggur adalah lambang tubuh Kristus dan darah yang tertumpah bagi kita demi pengampunan dosa kita. Mari kita datang di dalam hadirat-Nya.
Saya mau dengan kasih Bapak Roy berdoa untuk pelayanan kita. Kami datang dengan ucapan syukur kepada Bapa yang baik. Pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk melayani perjalanan tulis-tulis. Sebelum kami masuk di dalam lagu, Engkau sucikan, kuduskan kami semua. Iya. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan, baik itu perkataan kami, pikiran kami ataupun perbuatan kami, dan kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan pelayanan kami boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, siap melayani pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Mulia kasih-Mu. Coba Tuhan yang terkasih, zaman kudus ini mengingatkan kepada kita semua tentang korban Kristus di kayu salib. Dia yang berkorban bagi kita menebus dosa kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita ada satu persekutuan bahwa Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jika ada satu dengan yang lain sedang mengalami kesulitan kesukaran, baiklah kita menopang, mendukung, mendoakan, membangun dan bukan mengkritik atau menjatuhkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bersama
di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita pegang tangan kanan anggur yang melambangkan darah Kristus, darah yang tertumpah di Kalvari, dan membuat kehidupan kita menikmati anugerah keselamatan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Barang siapa setiap kali minum anggur dan makan roti, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah ini adalah darah Kristus? Darah yang menyucikan, darah yang menebus, darah yang memberikan keselamatan, darah yang memberikan pengampunan, sekaligus yang memberikan kesembuhan. Dengan iman kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Harapan kita hanya di dalam Yesus. Harapan kita hanya di dalamnya ketika kita percaya dengan sepenuh dan dengan segenap hati. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbananmu di kayu salib. Korban yang sudah menyelamatkan kami dan yang sudah membawa kami kepada keselamatan. Kami sebagai orang-orang yang boleh menerima anugerah. Kuasamu, kasihmu, kemurahanmu, kebaikanmu sudah dicurahkan bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan yang mengalami pergumulan mengalami jalan keluar. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan.
Berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga. Berkat Tuhan mengalir dalam usaha pekerjaan. Berkat Tuhan mengalir dalam studimu, pelayananmu, dan hidupmu menikmati sukacita penuh. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita boleh berkata amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih untuk Pendeta Ariel yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang hati yang berkobar-kobar. Ya, hari Rabu yang lalu ketika gift wanita, ada seorang ibu yang bersaksi. Ya, dia katakan bahwa selama ini tuh karena pekerjaannya dia membuat dia tuh nggak bisa saat teduh, nggak bisa beribadah gitu ya. Nah, ketika dia ambil keputusan untuk tinggalkan itu semua, dia bersaksi, dia katakan hati dia ya ketika datang beribadah, ketika dia bisa membaca firman Tuhan, seperti tadi yang dikotbahkan Pak Ariel, hatinya begitu berkobar-kobar. Dia katakan rasanya uang yang selama ini dia terima itu nggak sebanding dengan sukacita yang dia dapatkan ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi, ketika dia kembali datang kepada Tuhan, dan sungguh itu menjadi kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, itu kira-kira hati yang berkobar-kobar itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita memahami firman Tuhan dan tinggal tetap di dalam Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk saudara yang datang pada pagi hari ini. Jemaat yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Itu ada tamu dari Jakarta, ya, temannya Eva. Selamat datang ya Cecil. Ya, tepuk tangan buat Cecil, ya. Ya, lalu ada lagi yang baru pertama kali hadir. Ada tuh Lulu di belakang, ya. Tepuk tangan buat Lulu. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah diberitakan besok kita ada angklung jam 5 sampai 6:06 karena ada pelatihan pembicara awam yang terakhir. Nanti di Rayon Baladewa ini kita akan saksikan pembicara-pembicara baru ya. Wah, luar biasa ya, yang sudah dilatih ya. Tentunya akan diterjunkan bukan tahun ini tapi tahun depan ya, supaya benar-benar firm gitu ya, benar-benar RCTI oke gitu ya. Lalu kemudian Rabu tidak ada gift kaum wanita karena kita akan bergabung di dalam seminar 3 generasi. Generasi cucu saya, generasi anak saya, dan generasi saya. Itu ceritanya ya. Nah, bagi yang mau ikut harap daftar kalau mau dapat konsumsi. Ya. Nah, jadi daftar kepada Ibu Margaret. Yang mau bareng saya maka jam 9 kumpul di tempat ini. 9:04 kita akan berangkat ke Lengkong Besar. Acaranya jam 10 sampai jam 2 siang. Dan pembicaranya itu bagus Bapak Ibu. Itu Bapak Ikhwan, itu seorang konselor ya. Dan pembawanya itu bagus. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan dalam keluarga itu saya harap bisa datang. Anak-anak remaja itu akan dipisah dengan pembicara Bapak Sandi Triasa. Jadi yang remaja jangan pikir nanti nggak gabung sama makum lagi, enggak ya. Nanti yang remaja pisah sendiri karena materinya juga beda. Ya, hanya hari Rabu ini jam 10 sampai jam 2
jangan lewatkan kesempatan ini dan daftar ya kepada Ibu Margaret. Kamis berjalan seperti biasa. Jumat, doa Jumat bertempat di rumah saya ya di Nakula 60 jam 6 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang biasa hadir maupun yang mau hadir, silakan datang hari Jumat jam 6 sore di Nakula 60 ya. Firman Tuhannya Bapak Pastor Oom ya. Oom Gunawan. Jadi dia kalau nggak banyak yang datang, dia firman Tuhannya lama. Kalau banyak yang datang, firman Tuhannya singkat. Ya, jadi tolong Bapak Ibu banyak yang hadir supaya dia nggak lama-lama memberitakan firman Tuhan. Ya, suka kebablasan soalnya. Jadi hari Jumat ini jam 6 sore ya Bapak Ibu. Sabtu latihan musik dan RBK berjalan seperti biasa. Nah, pendataan jemaat bagi Bapak Ibu yang belum menulis dalam data jemaat ini ada? Boleh angkat tangan? Kalau yang malu nanti, nah Ibu Christine ya, pulangnya minta kepada Ibu Margaret ya, karena ini berguna untuk pengurus bisa mendata ulang tahun Bapak Ibu, ulang tahun pernikahan, alamat Bapak Ibu ya, supaya Bapak Pendeta Ariel dan Ibu Nasira bisa sekali-sekali berkunjung ya. Jangan takut dikunjungi ya, karena Bapak Ibu dikunjungi itu berarti disayang oleh Pak Ariel dengan Ibu Nasira ya. Jadi tolong minta data ini, minta form ini kepada Ibu Margaret. Lalu kemudian pendaftaran Taman Safari, kita sudah pesan bus isi 47 loh Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap maksimum kita yang ikut itu ya 47 ya. Kalau misalnya lebih kita harus sewa mobil lagi. Dan yang daftar sudah berapa ribu Bu Margaret? 5.000 orang ya. Nah sudah ada 50 orang yang daftar. Silakan Bapak Ibu menabung atau melunasi. Kita akan berangkat 17 Juni hari Senin, hari libur 2024 ya. Nah lalu satu lagi yang penting adalah doa 10 hari Pentakosta. Nanti tanggal 9 itu ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini jam 8. Nah setelah itu hari Jumat tanggal 10 sampai 18 Mei itu ada doa 10 hari memperingati Pentakosta ya, yang setiap tahun kita adakan. Nah banyak berkata gini, aduh itu kan doa puasa, saya mah gak pernah puasa. Gak apa-apa, gak pernah puasa juga gak apa-apa, boleh ikut. Saya bisanya puasa setengah hari, boleh. Saya puasanya 1 jam, itu mah tiap orang juga bisa ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus, saya sarankan himbau untuk datang ya. Kita akan ada acara buka puasa, baik yang puasa maupun yang gak puasa tetap dapat makan Bapak Ibu ya. Itu setengah 6 sore, setengah 6 sampai jam 6 kita ada acara buka puasa. Jam 6 sampai setengah 8 itu kita ada acara persekutuan doanya ya. Nah kami, saya mewakili panitia ya, mempersilahkan kalau Bapak Ibu tergerak untuk menyumbang makanan ya, baik berat maupun ringan, setengah berat setengah ringan, kami terima dengan sukacita. Tapi terutama yang makanan berat yang berupa nasi gitu ya, itu tolong daftar kepada Bapak Oom ya, supaya gak double. Misalnya nih, saya mau nyumbang, tanggalnya tanggal berapa, supaya gak tanggal itu ada 2 orang yang menyediakan makanan ya. Lalu nanti Bapak Ibu juga tolong yang mau ikut, tolong juga daftar. Supaya apa? Supaya panitia konsumsi tahu, oh yang datang 50 orang, jadi masak nasinya 3 kilo gitu ya. Nah jadi tolong nanti juga daftar
kepada Ibu Margaret. Ibu Margaret itu semua pendaftaran pada dia. Jadi Ibu tolong, Bapak Ibu tolong juga nggak tumpang tindih. Nanti pendaftaran mulai minggu depan saja, gitu ya. Baik yang terutama yang konsumsi, supaya bisa diatur mulai tanggal 10 sampai 18 siapa aja yang akan mengisi untuk konsumsi. Sekarang sudah ada 5 keluarga. Jadi tinggal 5 keluarga lagi ya, yang kalau Bapak Ibu terbeban silakan daftar kepada Pak Oom yang konsumsi saja. Kalau yang daftar hadir kepada Ibu Margaret. Jelas ya? Jadi kita akan mengadakan perayaan Pentakosta yang diawali dengan doa bersama. Tahun lalu kalau Bapak Ibu yang datang, kita melihat bagaimana anak-anak muda dilawat oleh Tuhan, ya. Bagaimana kita yang punya kerinduan untuk mendapatkan karunia bahasa roh, Tuhan juga berikan. Nah, saya berharap tahun ini seluruh jemaat bisa hadir. Kita akan merasakan kuasa pencurahan Roh Kudus dicurahkan untuk jemaat Gerayan Baladewa ini. Mau Bapak Ibu? Amin. Amin ya. Nah, hanya 10 hari kita bersama-sama kita berdoa, puasa kalau yang kuat, kalau yang enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu tetap hadir untuk kita berdoa bersama. Ya. Mari kita akan berdiri. Kita akan akhiri persekutuan doa ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi ini kami boleh sungguh-sungguh diberkati lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, kedatangan kami pada pagi hari ini tidak sia-sia. Kami pulang dengan membawa kemenangan, kami pulang dengan membawa pengharapan yang baru, kami pulang dengan membawa kelepasan, kami pulang dengan membawa sukacita, karena kami tahu kami ada bersama-sama dengan Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang sebentar lagi akan datang yang kedua kali. Ajar kepada kami untuk setiap hari kami memiliki hati yang berkobar-kobar, karena kami mengenal Engkau Tuhan, karena kami memahami akan firman Tuhan, karena kami tinggal tetap di dalam Tuhan. Biar kiranya Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, semakin hari semakin Tuhan penuh dengan hal-hal yang menakutkan, tetapi tatkala kami ada di dalam Tuhan, kami boleh merasakan kami aman, kami tenang, kami merasakan Tuhan, kasih Tuhan yang berkobar-kobar di dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut dan tidak khawatir menghadapi hari-hari di depan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat yang datang pada pagi hari ini. Kau tahu pergumulan mereka. Biar kiranya Tuhan Kau menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka Tuhan. Engkau menjadi jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Engkau menjadi tabib yang ajaib bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan. Tuhan, kami berdoa, berikan berkat-Mu Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, berikan berkat-Mu Tuhan, supaya mereka juga diberkati dalam ekonomi mereka. Tuhan, berkati tiap-tiap keluarga. Biar kiranya Tuhan roh damai sejahtera kasih Tuhan tinggal dalam setiap keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Mereka yang tidak bisa hadir Tuhan, mungkin karena sakit, mungkin ada masalah, mungkin ada hal yang lain. Tuhan, Kau juga tilik mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau tetap ingatkan mereka, Kau tetap jangkau mereka, Kau tetap berkati mereka, Kau juga sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ariel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau terus akan pakai hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada. Jadikan dia menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat di Rayon Baladewa ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah, mulai dari mereka berlatih sampai mereka mempersembahkan yang terbaik. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan perjalanan kami sebentar pulang ke tempat kami masing-masing.
Biar kiranya Engkau juga menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati apa yang kami lakukan, baik dalam studi, dalam pekerjaan di rumah, dalam pekerjaan di kantor, di dalam pelayanan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Biar kiranya dengan presiden yang baru, Tuhan Kau memberikan kesatuan yang baru, memberikan semangat yang baru, supaya negara ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nanti Bapak Pendeta Arya yang akan memberikan doa berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini, arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, meneguhkan, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita percaya berkata, sekali lagi selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dilumpuhkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan berhenti. Roh-Mu yang memberi penghibur